Halo guys, sekarang kita mau jalan cari biji gewang guys. Halo guys, di sini. Halo guys. Halo guys, hari ini kami mengajak kalian semua untuk ikut dalam petualangan yang seru dan menantang. Kami akan mencari biji gewang, tanaman langka yang terkenal dengan kaisat yang luar biasa. So, kita akan menikmati pemandangan yang menakjubkan di sepanjang perjalanan sebelum kita sampai di tempat tujuan. Halo guys. Ini kita sudah sampai di lokasi pertama, di mana di sini sudah terdapat buah-buah pohon-pohon dari gewang. Mari kita. Let's go. Oke teman-teman, akhirnya setelah beberapa menit dalam perjalanan, kami sampai di tempat tujuan kami di Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini tujuan kami untuk mencari biji gewang. Di sini terlihat teman-teman saya sudah berpencar mencari biji gewang itu. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait tanaman gewang. Gewang ini merupakan tanaman palma yang mempunyai sifat evergreen atau selalu hijau dan toleran terhadap kekeringan. Gewang termasuk tanaman monokarpik, yaitu berbunga terminal, sekali berbunga dan berbuah selama hidupnya dengan jumlah banyak. Semua bagian tanaman gewang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Bunganya sebagai sumber bahan minuman sopi atau tuak, atau bahan baku untuk membuat desinfektan. Batangnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan pangan alternatif. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai atap rumah, akarnya sebagai bahan obat batuk dan disenteri. Satu tanaman gewang dapat menghasilkan ratusan ribu biji yang keras, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku potensial untuk dibuat aksesoris seperti gelang, kalung, anting, dan lain-lain. Di sini kami menggunakan biji gewang ini sebagai bahan untuk membuat struktur kristal. Gewang adalah tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan merupakan salah satu vegetasi di daerah dengan musim kemarau yang panjang seperti Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini teman-teman, giliran saya mencari biji gewang. Di sini saya menemukan beberapa biji gewang. Nah, teman-teman, inilah model dari biji gewang. Oke teman-teman, karena biji gewang yang kami butuhkan sudah cukup, di sini kami memutuskan untuk pulang. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan struktur intan, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan struktur intan ini, yang pertama biji gewang, yang kedua kawat dari payung bekas, yang ketiga pemukul, yang keempat paku, yang kelima laher, yang keenam lem, dan yang ketujuh cat. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan struktur intan. Yang perlu disiapkan yaitu menyiapkan biji gewang, kawat payung bekas, pemukul, paku, dan juga laher. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah melubangi permukaan biji gewang menggunakan paku sirat, dan ya di bawahnya sebagai alas yaitu dengan beralaskan laher. Jadi di sini kegunaan untuk melubangi biji gewang ini adalah untuk memasukkan kawat payung sebagai bahan dasar untuk pembuatan struktur intan. Oke guys, untuk langkah yang pertama untuk
pembuatan lubang dalam permukaan biji gewang. Untuk langkah keduanya, pengeleman antara permukaan biji gewang yang sudah dilubangi dengan kawat payung bekas. Di sini agar rekatan lem antara permukaan biji gewang yang dilubangi dengan kawat payung menjadi lebih kuat atau lebih kencang, di sini kita tambahkan dengan busa filter yang ada pada rokok. Di sini kita melakukan pengeleman pada biji gewang dengan satu persatu dan dengan penuh hati-hati. Di sini kita menggunakan korek api agar mudah dalam pembentukan antara jarak besi dengan biji gewang atau jarak antara biji gewang yang satu dengan biji gewang yang lainnya. Sebelum kita melakukan pengeleman, di sini kita mengukur jarak antara biji gewang yang satu dengan biji gewang yang akan kita pasang pada struktur intan ini. Lem yang kita gunakan di sini adalah lem Cina karena rekatan yang dimiliki oleh lem Cina itu sangat kuat dibandingkan lem-lem yang lain. Jadi guys, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat, di sini kita memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan di keesokan hari, sekaligus kita akan melakukan pemberian warna hingga struktur intan ini terlihat menarik. Oke guys, langkah terakhir yang kami lakukan adalah melakukan pengecatan pada biji gewang yang sudah kami buat, dan inilah hasilnya.